Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pelajaran matematika kelas 10. Untuk sekarang, sebelumnya kamu sudah belajar tentang bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak juga sudah, persamaan. Nah, untuk sekarang persamaan linear 3 variabel. Di minggu sebelumnya, sebelum PTS, kita sudah belajar tentang persamaan linear 2 variabel. Itu menunjang untuk penyelesaian yang variabelnya 3. Ingat kembali, untuk penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel itu ada 3 cara, yaitu eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, untuk itu kita yang akan kita pakai adalah yang campuran, yaitu langkah pertama menggunakan eliminasi, langkah kedua menggunakan substitusi. Kita langsung ke sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan pembelajarannya, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan nilai sistem persamaan linear 3 variabel dengan benar, serta dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan tepat. Kita mulai. Ini bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel, disingkat dengan SPLTV. Bentuknya, jika sistem persamaan linear 3 variabel mempunyai variabel X, Y, dan Z. Di sini A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Persamaan kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Persamaan ketiga, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Di mana A, B, C, dan D di sini merupakan anggota bilangan real dan X, Y, Z di sini merupakan variabel. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Di sini ada 3 persamaan. Variabel yang dipakai adalah variabel A, variabel B, dan variabel C. Nah, yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian, berarti kamu harus mencari nilai A, nilai B, dan nilai C dari ketiga persamaan ini. Langkah pertama, kita beri nama dulu persamaannya. Persamaan 1, ini untuk persamaan 2, dan ini untuk persamaan 3. Kita eliminasi variabel A dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, A-nya dulu kita eliminasi pakai persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis dulu. Persamaan 1 adalah 2A dikurangi B tambah 2C sama dengan negatif 17. Ya kan? Sama. Nah, di sini persamaan keduanya adalah 3A ditambah 2B dikurangi 3C sama dengan 17. Karena di sini 2A dan persamaan kedua 3A, untuk mengeliminasi kita harus menyamakan nilai atau angka di depan variabel A, maka yang bagian atas kita kali 3, yang bagian bawah kita kali 2 agar nilai A-nya punya nilai yang sama. Kalau persamaan pertama kita kali 3, jadi 2A dikali 3, 6A, negatif B dikali 3, negatif 3B, 2C dikali 3 positif 6, negatif 17 dikali 3 negatif 51. Nah, untuk persamaan kedua kita kali 2, 3A jadi 6A, positif 2B jadi 4B, negatif 3C jadi negatif 6C, dan 17 dikali 2, maafin, 17 dikali 2 harusnya ini bukan 17 tapi harusnya ini salah, harusnya 34. Ya, harusnya 34. Coba kita cek, takutnya salah penulisan saja. Nah, setelah 6A nya sama-sama 6, karena kedua-duanya positif, maka kedua persamaan ini untuk nilai A-nya hilang harus kita kurangkan. Oh, hasilnya betul. Negatif 51 dikurang 34. Negatif 51 dikurang 34 itu betul negatif 85. Jadi hanya salah penulisan aja ya. Yang betul 34. Ini 6 dikurang
negatif 6. Jadi 6 tambah 6 ya 12C, negatif 3 dikurang 4 jadi negatif 7B. Nah, untuk persamaan yang sudah kita dapat ini kita kasih nama menjadi persamaan keempat. Ini untuk apa? Untuk menyelesaikan nanti untuk mendapatkan nilai C. Kita cari dulu persamaan yang selanjutnya, yaitu bisa mengeliminasi variabel yang sama. Kalau tadi sudah A, berarti ini juga harus A. Jadi biar nanti persamaan 4 dan persamaan 5-nya sama. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Boleh 2 dan 3 juga, yang penting nanti eliminasinya variabel yang sama. Tapi di sini kita coba 1 dan 3. Ditulis dulu, satunya adalah 2A dikurangi B ditambah 2C sama dengan negatif 17. Yang ketiganya 2A dikurangi 2B ditambah C sama dengan negatif 21. Karena kedua-duanya sudah sama-sama 2, maka kita tidak perlu lagi mengkalikan seperti ini. Karena ini sudah sama-sama 2 dan kedua-duanya positif, maka kedua persamaan ini bisa kita langsung kurangkan. Lihat di sini, negatif 17 dikurang negatif 21. Jadi nilainya adalah 4. 2C dikurangi C nilainya C, negatif B dikurangi negatif 2B nilainya B, ini menjadi persamaan ke-5. Oke, ingat di sini ada persamaan ke-4, ada persamaan ke-5. Untuk langkah selanjutnya adalah kita harus mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Oke, eliminasi variabel B. Ini persamaan 4-nya tadi kita dapat min 7B plus 12C sama dengan negatif 85. Persamaan 5-nya adalah B plus C sama dengan 4. Nah, karena yang kita eliminasi B dan B-nya nilai atau angka di depan yang berbeda, maka kita kalikan terlebih dahulu, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 7. Walaupun ini negatif, pengkaliannya tidak usah negatif ya. Nah, karena ini dikali 1, maka persamaannya tidak berubah, tetap min 7B ditambah 12C sama dengan negatif 85. Nah, untuk yang persamaan kelima dikali 7, jadi ini 7B ditambah 7C sama dengan 4 dikali 7, 28. Kalau yang ini negatif 7, ini positif 7. Maka untuk mendapatkan nilai C atau si B-nya bisa jadi 0, itu harus kita jumlah. Dijumlah, negatif 85 ditambah 28 hasilnya negatif 57. 12C ditambah 7 jadi 19C, ini 0. Maka nilai C-nya adalah negatif 57 dibagi 19, atau nilai C-nya negatif 3. Sudah dapat nilai C, maka kita bisa dapatkan nilai B dari persamaan 4 dan persamaan 5. Kita pakai persamaan 5 yang kecil ya, B plus C sama dengan 4. Langkah selanjutnya adalah substitusi nilai C sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan 5. Oke, di sini ada persamaan 5-nya B ditambah C sama dengan 4. C-nya kita ganti jadi negatif 3. Negatif 3 pindah ke sebelah kanan jadi positif 3. Maka B-nya adalah 4 ditambah 3 atau B-nya sama dengan 7. C sudah, B sudah, maka tinggal kita cari nilai A. Nah, substitusikan nilai C dan B ke persamaan 1. Persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 juga boleh. Hasilnya harus sama. Di sini kita masukkan nilainya. Yang sudah diketahui itu adalah B dan C. Yang sudah diketahui B dan C, maka yang kita ganti hanya B dan C. 2A-nya tetap. Di sini 2A min B plus 2C sama dengan negatif 17. 2A dikurangi, B-nya kita ganti jadi 7, ditambah 2-nya dari sini, C-nya kita ganti dengan negatif 3. Tadi sudah dapat negatif 3 sama dengan negatif 17. 2A negatif 17 ditambah 2 dikali negatif 3 itu negatif 6. Negatif 17 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 13. Nanti negatif 13 ini bisa pindah ke ruas kanan jadi positif 13. Maka nilai 2A-nya negatif 17 ditambah 13 itu negatif 4. Maka nilai A-nya sendiri adalah negatif 2 dari negatif 4 dibagi 2. Oke, maka himpunan penyelesaiannya adalah A, B, C itu min 2,7 dan min 3. Nah, itulah sistem persamaan linier 3 variabel.
Tapi bagaimana kalau sudah ke soal-soal yang lebih kompleks, yang lebih rumit, tidak langsung ke dalam model matematika? Karena banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari juga dapat diselesaikan dengan menggunakan sistem persamaan. Nah, sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel ini juga dapat menyelesaikan masalah sehari-hari. Contohnya ini. Aplikasi sistem persamaan, misalkan ada harga 6 CD tipe A dan 4 CD tipe B adalah 71.000. Diketahui harga CD tipe B lebih mahal 1.500 dari CD tipe A. Tentukan biaya yang harus dibayarkan oleh Joko jika ia membeli 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B. Ingat, di sini keterangannya ada 6 CD tipe A dan 4 CD tipe B. Harganya adalah 71.000. Tapi diketahui juga di sini ada CD tipe B lebih mahal, berarti harga dia lebih mahal dari CD tipe A 1.500. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang harus dibayarkan oleh Joko. Nah, penyelesaiannya kita misalkan dulu CD tipe A itu dengan variabel X dan CD tipe B dengan variabel Y. Permasalahan ini kita ubah menjadi model matematika yang tadi katanya 6 CD tipe A berarti 6X, 4 CD tipe B berarti 4Y. Harganya berapa? 71.000. Dan katanya CD tipe B apa? Y. Lebih mahal 1.500 dari CD tipe A. Lebih mahal 1.500 CD tipe A apa? X. Berarti X ditambah 1.500 itu nilainya sama dengan Y. Kita dapatkan dua persamaan. Nah, dua persamaan ini bisa kita selesaikan. Untuk permasalahan ini tidak usah langsung eliminasi, bisa kamu masukkan menggunakan substitusi. Substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 sehingga kenapa? Karena di sini sudah diketahui bahwa nilai Y itu adalah X plus 1.500, maka Y di sini bisa kita ganti menjadi X plus 1.500. Nah, ini ada persamaan 1, 6X plus 4Y sama dengan 71.000. Y di sini diganti menjadi diganti menjadi X plus 1.500. Paham ya? Y di sini kita ganti menjadi X plus 1.500. Nah, lalu gimana? Nah, ini. Nah, si X plus 1.500 nya tuh, X plus 1.500 nya mengganti nilai Y, berarti tinggal 6X tetap, 4 dikali X dan 4 dikali 1.500. 4 dikali X, 6X tetap ya, tidak berubah, berarti 4 dikali X 4X, 4 dikali 1.500 6.000. Di sini tetap sama dengan 7.500 tuh. Tidak berubah karena tidak ada yang dioperasikan. Selanjutnya gimana? Ini 6X bisa dijumlah dengan 4X. 6.000-nya bisa pindah ke sebelah kanan. Ini 6X ditambah 4X sama dengan 10X. 6.000-nya pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 6.000. Baru 71.000 dikurangi 6.000 berapa? 65.000. Maka nilai 10X 65.000. Maka nilai X saja tinggal 65.000 dibagi 10. Hasilnya 6.500. Maka dari situ kita bisa mendapatkan nilai Y pakai persamaan kedua karena si X-nya sudah ada. X-nya ada kan? Harganya 6.500. Maka substitusikan si X 6.500 ke persamaan kedua. Y sama dengan 6.500 ditambah 1.500 atau 8.000. Dari sini bisa kita selesaikan permasalahan si Joko. Joko itu katanya membeli 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B. CD A-nya 6.500, CD B-nya 8.000, maka 10 CD A dan 15 CD B, 10 dikali 6.500 ditambah 15 dikali 8.000. Ini dikali dulu baru kita jumlah. 65.000 ditambah 120 adalah 185.000. Jadi Joko harus membayar 185.000. Itu contoh yang pertama. Kita coba ke contoh yang kedua.
Di sini ada 3 nama, sebenarnya 4 untuk pertanyaannya. Ada Raffi, Raihan, dan Nanda. Ada Raffi, Raihan, dan Nanda. Ingat, Raffi, Raihan, dan Nanda membeli 3 jenis barang yang sama. Mereka beli penghapus, beli rautan atau serutan, dan yang ketiga beli penggaris. Ini yang akan kita ganti menjadi variabel X, Y, dan Z. Nah, di tempat yang sama mereka membeli, katanya Raffi membeli 2 penghapus, 1 rautan, dan 1 penggaris dengan membayar 11.000. Raihan membeli 1 penghapus, 3 rautan, dan 2 penggaris dengan membayar 16.500. Nanda membeli 2 penghapus, 2 rautan, dan 1 penggaris dengan membayar 13.000. Yang ditanya, jika Dinta datang ke toko yang sama dengan membeli 2 penghapus, 3 rautan, dan 1 penggaris, maka total harga yang harus dibayar Rita. Nih, di sini ada Raffi. Untuk penyelesaiannya, dimisalkan dulu penghapus menjadi variabel X, rautan menjadi variabel Y, dan penggaris menjadi variabel Z. Nah, persamaannya dari ketiga nama yang tadi, Raffi, Raihan, dan Nanda. Persamaan pertama, Raffi membeli 2 penghapus. Penghapus itu X, berarti 2X. Tuh, permasalahan tersebut dapat ditulis dalam sistem persamaan berikut. Yang Raffi 2 penghapus, 2X, 1 rautan, 1 Y, dan 1 penggaris, membayar 11.000. Ya kan? Berarti 11.000. Ini si Raffi. Raihan 1 penghapus, 3 rautan, 2 penggaris, bayarnya 16.500. Ya kan? Nah, terakhir si Nanda bayarnya 13.000, dia beli 2 penghapus, 2 rautan, 1 penggaris. Dari ketiga persamaan ini kita harus cari nilai X, Y, dan Z, nanti baru bisa menyelesaikan permasalahan si Rita. Dia membeli, tuh, baru kita bisa menyelesaikan permasalahan si Rita. Membeli 2 penghapus, 3 rautan, dan 1 penggaris. Tapi harus cari tahu dulu harga penghapus, penggaris, dan rautannya itu berapa masing-masing. Oke, kita mulai. Seperti contoh yang sebelumnya, kita harus eliminasi dulu variabel pertama. Di sini variabel pertamanya adalah X, maka variabel pertamanya kita eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Boleh sih sebenarnya ngacak persamaan yang lain, tapi biar lebih terarah, kita mulai ke 1 dan 2. Kita tulis persamaan 1, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.000. Persamaan 2, X plus 3Y tambah 2Z sama dengan 16.500. Ini variabelnya beda, variabelnya sama, tapi nilai atau angka di depan variabel beda, atas 2 di bawah 1, maka harus kita samakan. Yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Karena yang atas dikali 1, maka tetap ya 2 kali 1 2, 1 kali 1 1, 1 kali 1 1, 11.000 dikali 1 11.000. Yang harus kita kali adalah persamaan kedua. 1X jadi 2X, 3Y jadi 6Y, 2Z jadi 4Z. 16.500 dikali 2 jadi 33.000. Ini karena kedua-duanya positif, nih 2X positif, 2X positif, maka persamaannya harus kita kurang. Ingat, kalau dua-duanya positif kurang, kalau berbeda, ada yang positif, ada yang negatif, atau ada yang negatif atau yang positif, ini harus dijumlah. Kita kurangkan, 11.000 dikurangi 33.000, negatif 22.000. 1Z dikurangi 4Z sama dengan 3Z, Y dikurangi 6Y sama dengan 5Y. Ini jadi persamaan keempat. Selanjutnya, biar enggak sebetulnya kita bisa ngacak kan, enggak harus 1-3 terus 1-2 terus 1-3. Bisa 1-2 1-2-3 gitu. Nah, tapi ini ada yang sama nih di sini. Ini bisa mempercepat pengerjaan. Di sini ada 2X. Ini 2X. 1 dan 3 nih. Persamaan 1 dan persamaan 3. Kan sekarang kita harus menyelesaikan bersama variabel yang lain. Ini ada Z,
Ini ada yang Z. Nah, ini kita bisa selesaikan nih persamaan 1 dan persamaan 3. Eliminasi variabel X dan Z dari persamaan 1 dan 3. Maksudnya ini bukan 2. Ngopinya nggak bener. Ini harusnya persamaan 3. Ya, ini persamaan 3. Oke, berarti kenapa dieliminasi? Biar cepet aja, karena kebetulan ini sama-sama. Ada 2X, ada satunya, dua-duanya 1Z. Kenapa? Kita bisa kurang langsung tanpa harus mengkali-kali seperti ini. Tapi kalau kamu nanti kali-kali untuk menghilangkan X lagi, boleh, hasilnya akan sama. Nah, ini kurangkan 11.000 dikurangi 13 negatif 2.000, Z dikurang Z0, Y dikurang 2Y negatif Y, 2X dikurangi 2X 0. Berarti nilai negatif Y sama dengan negatif 2.000. Maka nilai Y-nya adalah 2.000. Nah, untuk kita sudah dapetin nilai Y, berarti bisa dong dapetin nilai Z dari sini, dari persamaan 4. Jangan langsung langkah ke persamaan 1, 2, 3 karena belum dapat 2 variabel. Kita cari dulu variabel Z. Pindah dulu. Tadi dapat persamaan 1, 2X plus Y plus Z sama dengan 11.000. Persamaan 2, X plus 3Y plus 2Z sama dengan 16.500. Persamaan 3, 2X plus 2Y plus Z sama dengan 13.000. Persamaan 4 yang kita dapat dari eliminasi pertama, negatif 5Y dikurang 3Z sama dengan negatif 22.000. Nah, ini hasil Y pertama, yaitu 2.000. Nah, kita bisa dapat nilai Z. Substitusikan nilai Y 2.000 ke dalam persamaan keempat untuk mendapatkan nilai Z. Ya kan? Masukin ini dapat nilai Z dong. Nah, negatif 5Y dikurang 3Z sama dengan negatif 22.000. Y-nya kita ganti, Y-ini kita ganti dengan 2.000. Maka negatif 5 dikali 2.000 dikurang 3Z sama dengan negatif 22.000. Ini bisa dikali jadi negatif 10.000. Negatif 10.000 nya pindah ke sebelah kanan jadi positif 10.000. Tuh, lihat, negatif pindah jadi positif. Negatif 22.000 ditambah 10.000 jadi negatif 12.000. Ini tetap nih, nggak berubah karena nggak kita operasikan, jadi jangan dirubah-rubah. Nah, sekarang ada negatif 3Z sama dengan negatif 12.000. Maka Z-nya negatif 12.000 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 4.000. Dapat 2 variabel, yaitu Y-nya 2.000 dan Z-nya 4.000. Dari situ kita bisa dapat nilai X pakai persamaan mana aja, 1, 2 atau 3. Tapi di sini ibu akan ambil persamaan 1. Kita substitusikan nilai Y 2.000 dan nilai Z 4.000 ke persamaan 1. Persamaan satunya adalah 2X plus Y plus Z sama dengan 11.000. X-nya biarkan karena yang akan kita cari, kita masukkan nilai Y 2.000, nilai Z 4.000. Y-nya 2.000, Z-nya 4.000. 2.000 tambah 4.000 itu 6.000. 11.000 tetap tidak kita operasikan, 2X tetap karena tidak kita operasikan. 6.000 ini pindah ke sebelah kanan jadi negatif. 11.000 dikurangi 6.000, 5.000. 2X-nya tetap, maka nilai 2X sama dengan 5.000. Nah, X-nya saja berarti 5.000 dibagi 2, maka nilai X adalah 2.500. Oke, kita sudah dapat nilai X, sudah dapat nilai Y, dan sudah dapat nilai Z. X-nya adalah 2.500, Y-nya 2.000, Z-nya 4.000. Maka Rita membeli 2 penghapus, 3 rautan, dan 1 penggaris, harus menyerahkan uang sebesar, ingat, ini X tadi, ini Y, dan penggaris itu adalah Z. Penghapus X, rautan Y, penggaris Z. Berarti si Rita itu penghapusnya kita kali 2 penghapus, berarti penghapus itu 2.500, rautan harganya 2.000 dan penggaris harganya 4.000. Maka penghapus jadi 2X plus 3Y, penghapus jadi 2X, maksudnya rautan jadi 3Y, penggaris jadi Z. Berarti 2 kali 2.500, 3 kali 2.000 ditambah 4.000 karena cuma 1 ya. Hasilnya
2 kali 2.500 5.000, 3 kali 2.000 6.000, ini 4.000, total seluruhnya adalah 15.000. Maka Rita harus membayar Rp15.000. Oke, terima kasih. Itu pembelajaran kita minggu ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel beserta aplikasinya. Selanjutnya silakan kerjakan tugasnya di kuis, dan untuk yang belum PTS matematika minggu kemarin atau yang nilainya di bawah 70, Ibu ada selain kuis ada remedial. Jadi kalian harus kerjakan remedialnya itu tentang materi PTS, yaitu eksponen, logaritma, bentuk akar, dan bentuk pangkat. Jadi minggu ini tolong kerjakan kuis untuk sistem persamaan linear 3 variabel serta remedial untuk yang nilai PTS di bawah 70 atau belum mengerjakan PTS matematika minggu kemarin. Tapi kalau matematikanya sudah di atas 70 berarti kalian cukup mengerjakan kuisnya. Oke, sehat selalu. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan insya Allah minggu depan akan belajar tentang baris dan deret, aritmatika, dan geometri. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.